Kebakaran hutan di Indonesia di tahun 2015 menjadi peristiwa yang tidak hanya merusak ekosistem hutan, tapi juga berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat. 3 bulan lebih bukanlah waktu yang singkat bagi masyarakat di wilayah Sumatera dan Kalimantan menghirup udara tidak sehat dari kabut asap. Hampir 500.000 orang terserang penyakit ISPA dan lebih dari 10 orang meninggal dunia. Asap juga telah membuat aktivitas pendidikan terhenti. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang memuncak pada Agustus hingga Oktober 2015 lalu telah menyebabkan sekitar 3,4 juta hektar lahan rusak. Luas kerusakan areal hutan dan lahan gambut tersebut sangat besar. Kerusakan ini setara dengan 7 kali luas Pulau Bali yang sebesar 5.780 km persegi atau hampir 60 kali luas Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 740,3 km persegi. Sedangkan versi pemerintah hingga 20 Oktober 2015, luas kebakaran baru mencapai 2,1 hektar atau sekitar 4 kali luas Pulau Bali atau 32 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Dengan data versi pemerintah tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui total lahan kebakaran pada 2015 jauh lebih kecil dibandingkan pada bencana serupa tahun 1997 yang mencapai 9,7 juta hektar. Sementara jumlah titik api sekitar 1.800 pada hari Minggu terakhir bulan Oktober. Walau lahan kebakarannya lebih kecil, skala dampaknya lebih besar dari bencana serupa di tahun 2014. 3 bulan lebih bukanlah waktu yang singkat bagi masyarakat di wilayah Sumatera dan Kalimantan menghirup udara tidak sehat dari kabut asap. Dalam keadaan seperti itu, yang harus dilakukan adalah bergerak serempak menyelamatkan korban dan segera menemukan solusi memadamkan api yang membakar hutan dan lahan. Bencana ekologi akibat kebakaran lahan dan hutan membuat Indonesia darurat asap. Kementerian Kesehatan mengakui bencana asap telah menjadi ancaman kesehatan yang serius. Hampir 500.000 orang terserang penyakit ISPA dan setidaknya 10 orang meninggal dunia. Anak-anak berusia di bawah 12 tahun, ibu hamil, dan lansia adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak buruknya kualitas udara. Kualitas udara dikatakan buruk jika indeks standar pencemaran udara di atas level 200. Di Riau, ISPU menunjukkan angka 370 dan penderita ISPA mencapai 65.000 orang. Di Jambi, ISPU menembus angka 857 dan penderita ISPA mencapai 90.000 orang. Sumatera Selatan menjadi daerah dengan penderita ISPA tertinggi mencapai 101.000 orang. Sementara itu, BNPB mencatat sebanyak 542.927 masyarakat di Sumatera dan Kalimantan terkena penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Asap juga telah membuat aktivitas pendidikan terhenti. Bahwa kalau sampai memang ini berkepanjangan, kalender akademik bergeser, ujian materinya beda sekali, maka akan dilakukan penyesuaian agar terjadi keadilan bagi mereka. Dan materi-materi itu kita sudah siapkan semua di sini, sudah disosialisasikan. Ini semua di koran-koran daerah yang terkena bencana, itu iklan-iklan ini sudah berjalan luas. Indonesia terbukti memiliki hutan rawa gambut yang luas. Luas lahan rawa gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8% dari luas daratan Indonesia. Dari luasan tersebut, sekitar 7,2 juta hektar atau 35%-nya terdapat di Pulau Sumatera. Pemerintah melalui instruksi Presiden Joko Widodo memerintahkan pihak perusahaan perkebunan membuat kanalisasi. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya kebakaran lahan pada tahun mendatang. Bagi perusahaan perkebunan yang tidak membuat kanalisasi, pemerintah mengancam akan mencabut izin perusahaan tersebut. Daerah-daerah
wilayah-wilayah yang mempunyai hutan, ia mempunyai potensi untuk kebakaran, agar tahun depan menganggarkan untuk penanganan itu, terutama untuk pencegahan. Saya lihat yang terbakar sekarang ini, baik provinsi, kota, kabupaten, tidak ada anggaran untuk itu, untuk penanganan asap. Baik pencegahannya, pencegahan artinya misalnya pembuatan kanal bersekat, pembuatan embung di dekat-dekat area hutan itu, sehingga hutan selalu basah, gampang mencari air untuk pemadaman. Sebanyak 264 laporan kasus pembakaran hutan telah diterima. 56 kasus pembakaran dilakukan oleh perorangan, sementara itu 49 perusahaan pembakar hutan masih dalam penyelidikan. Sampaikan juga perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi. Sekali dua kali sudah kita sampaikan. Karena sebetulnya mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kanan kirinya, terhadap hak yang sudah kita berikan pada mereka. Ya, itu. Sementara itu langkah pemerintah dengan duduk bersama menanggulangi kabut asap harus diapresiasi. Skenario evakuasi hingga pemadaman api melalui darat dan udara dengan bantuan negara asing sudah dilakukan. Dan yang terbaru adalah ide dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang akan merevisi Undang-Undang 32 tahun 2009 yang mengatur pembakaran hutan untuk membuka lahan. Begitu penanganan terhadap korban asap selesai, pemerintah harus tancap gas mencabut aturan pembakaran lahan, disertai menjaga lahan gambut dengan maksimal. Tanpa itu, asap terus menghantui negeri dari waktu ke waktu, sembari menyebarkan ancaman kematian. Solusi yang tepat akan membatasi nilai kerugian finansial akibat kebakaran hutan dan lahan gambut selama ini. Apalagi elemen kerugian dari sisi pengeluaran atas dampak kesehatan. Hilangnya keanekaragaman hayati dan perhitungan emisi gas rumah kaca masih belum dihitung. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tren transportasi berbasis aplikasi daring mulai muncul sejak semakin populernya Gojek di awal 2015. Kemunculan tren transportasi online itu ternyata tidak melulu berjalan mulus. Tetaplah di Kaleidoskop Sosial Budaya 2015.